silakan Satria dipimpin doanya. Satria ada nggak ya? Ya udah, sebelum kita mulai, kita baca suratul Fatihah dulu ya. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum melanjut ke pembelajaran, nggak baiknya kita mengabsen terlebih dahulu ya. Tolong yang belum absen di e-learning absen ya, masih Farel sama Emrinov. Belum absen. Udah Bu, saya Bu, baru. Coba deh absen lagi, soalnya ini udah di-refresh masih strip. Ahmad Bintang Labani. Hadir Bu. Ahmad Naufal. Hadir Bu. Aira Egidiansyah. Hadir Bu. Dwi Septiani. Hadir. Farel. Firhat Kamil. Hadir Bu. Kansa Syahira. Hadir Bu. Emrinov. Hadir Bu. Maryam Jamilah. Hadir Bu. Hadiroh. Mazaya Najwa. Hadir Bu. Muhammad Amzar. Hadir Bu. Muhammad Zaki Rahman. Hadir. Muhammad Irfan. Hadir Bu. Muhammad Sabilal. Hadir Bu. Muhammad Satriandika. Muhammad Syakib. Hadir Bu. Musfik. Mutia Khairunisa. Najmi Kamelia. Hadir Bu. Nazwa Aulia. Hadir Bu. Nisrina Amalia. Hadir Bu. Rafa Dwi Tama. Randy Apriliano. Hadir Bu. Revalia Sausan. Hadir Bu. Salman Ramzan. Hadir Bu. Salsabila Salis. Hadir Bu. Syakira Mumtazah. Hadir Bu. Tiara. Hadir Bu. Ara. Hadir Bu. Zahran. Hadir Bu, hadir. Hadir. Ya, sebelum kita selanjutnya, ada yang tahu nggak? Tolong yang lagi nonton TikTok di-tune dulu ya. Mikrofonnya di-mute. Ya, ada yang tahu nggak sejarah lahirnya Daulah Mughal? Didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur, tokoh dari Timur Leng. Ya, benar. Nah, sejarah lahirnya Daulah Mughal. Daulah Mughal ini dirintis oleh Zairuddin Muhammad Babur dari tahun 1526 sampai tahun 1530 Masehi. Nah, jadi dia ini adalah salah satu cucu dari Timur Leng. Nah, ayahnya adalah Umar Mirza, yaitu penguasa Fargana. Kepemimpinan Babur sudah diwariskan oleh ayahnya pada saat si Babur ini masih berusia 11 tahun. Nah, dia punya ambisi yang sangat kuat untuk menguasai Samarkand, yaitu kota terpenting di Asia Tengah pada saat itu. Nah, dalam usaha pertamanya,
dia ini mengalami kekalahan, tetapi karena mendapat amunisi tambahan dari Daulah Syafawi, akhirnya Samarkand ini akhirnya Samarkand ini bisa dikuasai pada tahun 1494 Masehi. Nah, setelah Samarkand ini, target berikutnya adalah Kabul. Nah, Kabul ini adalah ibu kota daripada Afghanistan. Dan setelah Kabul berhasil ditaklukkan, Babur melanjutkan ekspansinya ke India. Nah, India dalam keadaan krisis di bawah kepemimpinan Ibrahim Lodi. Nah, kondisi dalam negeri diliputi kekacauan. Paman Ibrahim Lodi yang bernama Alam Khan ini bersama Daulat Khan, Gubernur Lahore, meminta utusan ke Kabul dan juga meminta bantuan Babur untuk menjatuhkan Ibrahim Lodi di Delhi. Nah, kesempatan tersebut tidak disia-siakan oleh si Babur ini. Pada tahun 1525 Masehi, Punjab langsung dikuasai oleh Babur. Nah, setelah Punjab ini dikuasai oleh Babur, beserta pasukannya bergerak ke Delhi. Nah, Ibrahim Lodi ini akhirnya berhasil dikalahkan dan meninggal dunia, beserta ribuan tentaranya dalam pertempuran dahsyat di Panipat pada tanggal 21 April 1526 Masehi. Nah, jadi Babur ini tampil sebagai pemenang dan kemudian menegakkan pemerintahannya di Delhi. Nah, dengan demikian berdirilah yang namanya Daulah Mughal di India. Nah, strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Mughal. Coba Ibu minta Mutia Anissa untuk baca yang nomor 1. Mutia Anissa? Ya, Bu. Kelihatan nggak? Zahiruddin, Bu. Iya, nomor 1, Zahiruddin. Zahiruddin Muhammad Babur pada tahun 1526 sampai 1530 Masehi. Zahiruddin Muhammad Babur menjadi penguasa pertama sekaligus pendiri Daulah Mughal. Pada masa kepemimpinannya, seluruh kebijakan dikerahkan digunakan untuk membangun fondasi pemerintahan. Pada awal kepemimpinannya, Babur masih menghadapi ancaman pihak-pihak musuh, utamanya dari kalangan Hindu yang dari awal tidak suka terhadap berdirinya Daulah Mughal. Ya, terima kasih. Nah, jadi Daulah Mughal ini telah memberi warna baru bagi peradaban orang-orang India yang sebelumnya identik dengan agama Hindu. Nah, walaupun Babur ini pendiri Mughal bukanlah asli orang India, tetapi dia adalah peletak peradaban Islam yang baru di India. Nah, orang-orang Hindu ini menggalang kekuatan gabungan, namun Babur berhasil mengalahkan mereka dalam suatu pertempuran. Nah, sementara di sisi lainnya dinasti Lodi berusaha bangkit untuk kembali menentang pemerintahan Babur dipimpin oleh Muhammad Lodi. Nah, pada pertempuran di dekat Gogra, Babur ini dapat mengakhiri perlawanan Lodi pada tahun 1529 Masehi. Nah, jadi Zaharuddin Muhammad Babur ini menguasai wilayah yang sangat luas. Lalu berbatasan dengan Kekaisaran Ming di timur atau Tiongkok, nah, dan Daulah Safawiyah di barat Persia. Nah, Zahiruddin Muhammad Babur ini tutup usia pada tahun 1530 Masehi. Coba untuk Nazu Aulia dibaca yang nomor 2. Oke. Yang kedua, Humayun tahun 1530 sampai 1556 Masehi. Humayun melanjutkan kepemimpinan ayahnya yaitu Babur.
Humayun memimpin Mughal kurang lebih 26 tahun. Daulah Mughal di bawah kepemimpinan Humayun bisa dikatakan sebagai masa konsolidasi kekuatan periode pertama. Nah, jadi Humayun ini masih banyak mendapatkan tantangan, diantaranya dari tantangan si Bahadur Shah ini. Nah, penguasa Gujarat yang berusaha untuk memisahkan diri dari kekuasaan Mughal. Pada tahun 1450 Masehi itu, Humayun berhasil dikalahkan oleh Sher Khan dari Afghanistan. Nah, Humayun ini melarikan diri ke Persia yang saat itu dipimpin oleh Tahmas, ya, penguasa daulah di Safawi. Nah, Humayun ini kembali ke India setelah 15 tahun menyusun kekuatan di pengasingan. Nah, Daulah Mughal berhasil ditegakkan kembali di Delhi pada tahun 1555 Masehi, setelah mengalahkan kekuatan Sher Khan Shah pada tahun 1556 Masehi. Nah, si Humayun ini meninggal dunia setelah setahun sebelumnya berhasil mengembalikan kejayaan Daulah Mughal. Coba untuk Syakira dibaca nomor 3. Jalaluddin Akbar 1556 sampai 1605 Masehi. Akbar menjadi raja terbesar Daulah Mughal di India. Dia lahir di Umarkot, Sind pada tanggal 15 Oktober 1542. Akbar adalah pemimpin Mughal paling kontroversial, menggantikan kedudukan ayahnya ketika masih dalam usia 14 tahun. Pada masanya dikenal sebagai masa kebangkitan dan kejayaan Mughal sebagai daulah Islamiyah terbesar di India. Dengan usia yang masih sangat belia, Akbar mempercayakan urusan pemerintahan kepada Bairam Khan. Nah, jadi si Jalaluddin ini lahirnya di kota apa, Syakira? Di Umarkot, Sind. Iya, benar. Jadi si Jalaluddin ini lahir di kota Umarkot, Sind pada tanggal 15 Oktober 1542 Masehi. Nah, jadi ada beberapa ancaman yang dilakukan oleh sisa-sisa keturunan Sher Khan Shah. Nah, yang masih menguasai Punjab berhasil diredam. Ancaman terbesar datang dari Himu yang menguasai Gwalior dan Agra. Nah, para pemberontak ini berhasil memasuki kota Delhi. Kedatangannya pasukan Himu ini disambut dengan peperangan dahsyat. Di bawah pasukan Himu disambut dengan peperangan yang sangat dahsyat nih. Di bawah kepemimpinan Bairam Khan. Nah, peperangan yang terjadi pada tahun 1556 Masehi ini dikenal sebagai Perang Panipat II. Nah, dengan kemenangan tersebut, Agra dan Gwalior ini berhasil dikuasai oleh Mughal. Nah, setelah dewasa, si Akbar ini mengambil alih wewenang pemerintahan dari Bairam Khan yang sudah memiliki pengaruh kuat di Mughal. Nah, wilayah kekuatan Mughal ini sangat luas. Jadi meliputi ada Chundar, Gond, Chitor, Rantobar, Kalinjar, Gujarat, dan lain sebagainya. Nah, semua wilayah itu dapat dikendalikan dalam suatu pemerintahan militeristik. Nah, jadi keberhasilan pemerintah yang lebih bercorak militeristik itu menjadi sebagai sebuah dinasti yang sangat besar di Kabul dan juga di Kandahar. Nah, sebagai dua gerbang kota India yang berhasil dikuasai oleh pemerintahan Mughal. Nah, jadi kebijakan Akbar ini mempersatukan apa? Mempersatukan berbagai etnis untuk membangun dinastinya dan juga membuahkan peradaban yang lebih maju di India. Seperti itu. Nah, coba dibacakan yang nomor 4, Jamilah.
Nuruddin Muhammad Salim atau Jahangir pada tahun 1605 sampai 1627 Masehi. Nuruddin Muhammad Salim lebih dikenal dengan sebutan Jahangir, lahir pada tanggal 31 Agustus 1569 di Fatehpur Sikri dan naik tahta 8 hari setelah meninggalnya Sultan Akbar. Jahangir berkuasa selama 22 tahun. Nah, jadi Nuruddin ini lahirnya di mana, Jamilah? Lahir di Ya, lahir pada Fatehpur. 31 Agustus 1569 Masehi di mana? Di Fatehpur. Fatehpur. Ya, benar. Ya, jadi dengan didukung oleh kekuatan militer yang sangat besar, kepemimpinan si Jahangir ini menjadi lebih kuat gitu. Semua kekuatan musuh dan gerakan pemberontakan berhasil dipadamkan. Nah, sehingga seluruh rakyat hidup dengan aman dan damai pada masa kepemimpinannya nih. Nah, Jahangir ini berhasil menundukkan Bengala 1612 Masehi. Dan juga Mewar 1613 Masehi, Kangra 1615 Masehi. Nah, usaha-usaha pengamanan di wilayah serta penaklukan yang ia lakukan ini dipertegas kenegarawannya yang diwarisi dari ayahnya yaitu Akbar. Silakan nomor 5 dibaca Satria. Shah Jahan lahir 5 Januari 1592, merupakan raja kelima Daulah Mughal di India. Tatkala masih kanak-kanak, ia bernama Khurram. Nama Shah Jahan dikenang di atas kemegahan bangunan-bangunan yang didirikan tatkala menjadi raja. Taj Mahal dan Masjid Jarna adalah dua bangunan megah yang diwariskan kepada dunia. Kini buku-buku sejarah kekhalifahan Islam mencatat namanya sebagai penguasa yang berjasa pada peradaban manusia. Nah, jadi bangunan-bangunan yang dibangun oleh Shah Jahan ini apa saja nih, Serina? Taj Mahal dan Masjid Jama. Nah, iya, betul. Nah, jadi di masa kekuasaan Shah Jahan ini, Daulah Mughal mencapai di puncak kejayaannya. Nah, ia dikenal sebagai tegas dalam menindak pembesar kerajaannya yang tidak jujur. Nah, konon Shah Jahan ini memelihara banyak ular berbisa. Nah, ular-ular itu disediakan untuk menghukum mereka yang melakukan pelanggaran dan juga merugikan kerajaan dan rakyat. Nah, Shah Jahan ini meninggal dunia pada 2 Januari 1660 Masehi pada umur 74 tahun setelah menderita keras. Selanjutnya nomor 6 dibaca Ahmad Bintang Rabani. 6. Aurangzeb tahun 1658 sampai 1707 Masehi. Aurangzeb naik tahta dengan menghadapi tugas yang berat. Daulatan Mughal sebagai entitas Muslim India nyaris hancur akibat perang saudara. Maka pada masa pemerintahannya dikenal sebagai masa Islam. Pada periode ini merupakan masa konsolidasi dua kerajaan Mughal sebagai sebuah kerajaan dan sebagai negeri Islam. Baik, terima kasih. Nah, berarti hancurnya Islam di saat masa Aurangzeb ini karena apa? Zahran Sami. Ayo, Zahran Sami. Atau ada yang lain? Fitara? Suaranya putus-putus, Bu. Akibat perang saudara. Iya, benar. Akibat perang saudara. Nah, jadi
Aurangzeb berupaya melakukan sentralisasi kekuasaan dan juga mengendalikan lebih banyak urusan pemerintahan dari para pendahulunya. Nah, pada masa pemerintahannya ini, Aurangzeb berhasil menaklukkan sebagian besar India Selatan, yang membuat Mughal mencapai wilayah terluasnya. Nah, meskipun mayoritas rakyatnya ini tidak beragama Islam, namun si Aurangzeb ini mampu mempertahankan keutuhan wilayah kerajaannya yang meliputi seluruh anak benua India. Seperti itu. Coba Vitara baca nomor 7. Bahadur Shah. Para pengganti Aurangzeb merupakan penguasa yang lemah sehingga tidak mampu mengatasi kemerosotan politik dalam negeri. Para pemimpin sesudah Aurangzeb mengawali kemunduran dan kehancuran kerajaan Mughal. Bahadur Shah menggantikan kedudukan Aurangzeb. Iya, baik, terima kasih. Nah, jadi 5 tahun kemudian terjadi perebutan antara putra-putra si Bahadur Shah ini nih. Nah, Jehandar memenangkan persaingan tersebut dan juga sekaligus dinobatkan sebagai Sultan Mughal. Nah, oleh Jenderal Zulfikar Khan, meskipun Jehandar ini adalah orang yang paling lemah, tapi di antara yang putra Bahadur ini, penobatan ini ditentang oleh Muhammad Fakhrushar, keponakannya sendiri. Untuk yang nomor 8, silakan dibaca Najmi. 8. Jehandar. Jehandar menjadi pemimpin yang paling singkat dalam periodisasi kepemimpinan Mughal. Nama lengkapnya adalah Mirza Muizuddin Muhammad Khan. Pada masa pemerintahan Shah Alam Daulah Mughal diserang oleh pasukan Afghanistan yang dipimpin oleh Ahmad Khan Durrani. Kekalahan Mughal dari serangan ini berakibat jatuhnya Mughal ke dalam kekuasaan Afgan. Iya. Nah, berarti si Jehandar ini menjadi pemimpin yang paling apa, Najmi? Yang paling singkat ya, dalam periodisasi kepemimpinan Mughal. Nah, jadi nama lengkapnya adalah, siapa nama lengkapnya, Kansa? Nama lengkapnya Mirza Muizuddin Muhammad Khan. Ya, terima kasih. Nah, jadi Shah Alam ini diizinkan kekuasaannya di Delhi dengan jabatan sebagai Sultan Akbar, mulai dari tahun 1806 sampai 1837 Masehi. Nah, pengganti Shah Alam ini memberikan konsesi kepada East India. Seperti itu. Coba yang ke-9 dibaca Nazwa Aulia. Bahadur Shah 1837 sampai 1558 Masehi. Bahadur Shah, pengganti Akbar II, menentang isi perjanjian yang telah disepakati oleh ayahnya. Hal ini menimbulkan konflik antara Bahadur Shah dengan pihak Inggris. Bahadur Shah, raja terakhir kerajaan Mughal, diusir dari istana pada tahun 1885 Masehi. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan kerajaan Islam Mughal di India. Ya. Nah, jadi Shah Alam tetap diizinkan berkuasa di Delhi dengan jabatan yang sebagai Sultan Akbar II. Nah, jadi pengganti Shah Alam ini memberikan konsesi kepada East India Company. Nah, untuk mengembangkan perdagangan di India sebagaimana yang diinginkan oleh pihak Inggris. Nah, dengan syarat bahwa pihak perusahaan Inggris ini harus menjamin penghidupan raja dan juga keluarganya yang di istana itu. Nah, kehadiran EIC ini menjadi awal masuknya pengaruh Inggris di India.